Welcome to podcast Anak Kampus. Halo semuanya, balik lagi di podcast yang menemani kalian saat pura-pura belajar, pura-pura fokus di kelas, atau pura-pura kaya di tanggal tua. Podcast kali ini bakal ngebahas serba-serbi kehidupan mahasiswa KIP dan juga mahasiswa non-KIP. Dengan cerita lucu, realita kampus, dan juga perjuangan hidup yang kadang rumit dari tugas dosen. Jadi tetap santai karena di sini kita akan ketawa bareng walaupun isi dompet kita menangis. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Yang pertama itu ada mahasiswa KIP. Yang selanjutnya ada mahasiswa non-KIP. Nah, sebelum itu boleh nih kakak berdua perkenalan terlebih dahulu. Dari kakaknya dulu. Halo, aku Rianti. Aku adalah mahasiswa KIP kuliah yang harus pandai mengatur keuangan. Halo, aku mahasiswa non-KIP. Aku mahasiswa yang harus pandai hemat-hemat supaya nggak nyusahin orang tua banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke pertanyaan yang basic aja dulu ya nih ya kak. Menurut kakak berdua nih apa sih tantangan terbesar soal keuangan mahasiswa? Mungkin dari aku ya, tantangan terbesar soal keuangan. Kalau tantangannya itu kalau kita nggak pandai manage keuangan itu. Jadi di akhir bulan atau di pertengahan bulan mungkin kita bakal kalang kabut cari dana dari mana. Apalagi kan aku nih anak KIP nih. Setiap bulannya tuh harus sudah diporsir berapa per bulan gitu. Jadi kalau nggak kayak gitu ya kita bingung dong. Pas di akhir bulan udah habis, cari duit kemana ya? Terpaksa ngambil tabungan yang udah diporsir untuk bulan depan gitu. Kalau dari kakak sendiri? Kalau aku, tantangan dari aku sih kayaknya aku harus mencari duit tambahan lebih gitu kak. Karena kalau dari orang tua kan paling cuman duit kos, duit UKT, sama duit makan aja kan kak. Nah kalau untuk kebutuhan aku sendiri kayak baju, skincare, makeup atau apa itu aku usahakan sendiri. Karena kan kebetulan mama aku tuh single mom gitu kan. Jadi ya itu aku harus pandai-pandai ngatur keuangan, gimana uang yang dikasih orang tua itu cukup buat makan gitu. Jadi aku nggak mau terlalu boros gitu kak. Terus aku nyari tambah-tambahan dari luar gitu, pandai-pandai lah gitu. Kalau bahas tentang uang ini ya kak, kalau kakak sendiri biasanya anak KIP itu berapa sih kak dikasih per bulannya? Kalau per bulan itu ya sebenarnya nggak per bulan sih, dapatnya itu per semester. Jadi per semester itu 6 juta 600. Jadi per bulan itu kita harus targetkan berapa sampai menerima dana KIP lagi di semester depan. Gitu. Kalau kakak biasanya dikirim orang tua berapa biasanya? Kalau aku kak per minggu sih kak. Jadi untuk 2 minggu tuh aku dikasih 600. 600 itu kan aku pulang ke rumah tuh sekali 2 minggu gitu kan. Ya 600 itu aku harus cukup untuk semua, untuk makan, minyak, untuk kebutuhan kuliah pasti ada kan kayak ngeprint gitu. Kalau untuk kakak yang mahasiswa KIP nih, ini kan nih dikasih per semester ya, itu ada tanggal tertentunya nggak sih kak? Atau pernah nih kakak ngalamin misalnya contohnya ditargetkan tanggal 1 tapi dia dimundur-mundurkan lagi gitu sampai kakak yang merasa aduh aku udah butuh uang banget nih gitu. Sering kak kalau itu. Karena emang kan kita sebagai mahasiswa udah dikasih bantuan, nggak mungkin kan kita banyak sungut-sungut lagi kayak mau nuntut kayak mana, kita udah dapat bantuan itu gitu. Kalau soal itu bukan sehari 2 hari lewatnya, kadang sebulan, kadang lewat 2 bulan gitu. Apalagi kalau udah semester semester genap ya, ganjil, mau dekat bulan 12, nah tuh kadang keluarnya bulan 11, bulan 10, harusnya bulan 8 gitu. Jadi total sebulan 2 bulan gitu kak. Jadi kalau misalnya telat itu kakak cara ngatasinnya gimana? Ya itu tadi kak, kan kita sebelumnya udah ada tabungan nih. Jadi uang KIP kuliah itu kita kelola seminimal mungkin, kayak ya kebutuhan manusia mahasiswa memang banyak ya kan, kayak ngeprint lah ini segala macam. Tapi tergantung kitanya lagi, kita harus bisa pintar-pintar lah hemat uangnya sampai keluar KIP selanjutnya gitu. Kita pasti ada tabungan. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih telat dikirim orang tua? Enggak sih kak, nggak pernah telat. Karena kan aku sekali 2 minggu tuh pulang kan. Nah kalau pulang itu kan ada panen di rumah. Jadi kalau misalnya panen itu otomatis orang tua langsung ngasih kebutuhan untuk mingguan. Pakai sawit ya kak? Lanjut aja. Nih menurut kakak berdua bagaimana sih cara kakak membagi uang bulanan itu? Kakak berdua anak kos ya? Iya. Anak kos. Kalau aku cara membagi uang bulanan ya gimana ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, misalnya
satu bulan itu kita targetin 800. Itu di luar dari uang kos karena uang kos sudah dibayarkan ini duluan gitu. Jadi kita targetin 800. Nah kebetulan aku masak nih, jadi agak lebih hemat lah, kayak belanja cuman belanja lauk, tapi kita belanjanya ikan-ikan kering biar tahan gitu. Jadi kita belanja sekali 3 hari. Jadi masih bisa dibilang hemat. 100 tuh seminggu itu cuma habis sekitar 150. Padahal kan kita targetin itu 800, jadi ada sisanya dong. Nah sisanya ini bisa kita tabung, kita simpan. Terus kita sebagai perempuan juga kan punya kebutuhan kayak lipstick, makeup. Nah itu dari situ Kak. Kalau kakak gimana? Kalau aku budgetin sih Kak, jadi orang tua kan ngasih 300 per minggu, 300 seminggu, 600 untuk 2 minggu. Jadi aku dalam sehari itu aku targetin aku harus bisa mencari makan 30.000 itu untuk sehari. Jadi kalau misalnya 7 hari itu kan 210 kan. Nah nanti lebihnya itu aku kelompokin lagi untuk minyak motor, untuk beli galon atau beli sabun atau uang fotokopi itu Kak. Terus nanti kalau misalnya yang lain-lain kok bisa duit aku ada gitu, ada terus gitu kan ya. Aku kan nyari duit juga kalau misalnya pulang gitu. Yang ambil sawit tadi itu ya Kak? Iya, ngutip berondolan itu kebetulan kalau misalnya ngutip berondolan kayak gitu kan uangnya buat aku semua kata mamaku. Jadi ya aku dapat temannya dari situ. Kalau menurut kakak yang anak yang bukan KIP ini ya, bagaimana sih pandangan kakak tentang anak yang KIP kuliah ini? Ada nggak sih kepikiran, enak kali ya dia KIP, enak kali ya hidupin dia gitu? Ada nggak sih? Kalau aku sih tergantung orangnya juga ya Kak. Kalau misalnya anak yang KIP ini yang dapatnya orang yang memang dari keluarga yang berduit, ya aku mandangnya enak ya mereka gitu. Sedangkan kalau aku posisikan lagi di anak yang memang nggak mau nyusahin orang tuanya gitu kan, jadi kayak oh sama aja ternyata kayak aku gitu. Mereka harus mengelompokkan duit lagi, gimana cara mengelola duit supaya orang tua mereka nggak terbebani gitu. Tapi sebenarnya beruntung sih anak-anak yang dapat KIP ini kan Kak. Jadi karena ini orang tuanya itu nggak perlu mikir biaya UKT mereka lagi karena kan udah dibiayain dari kampusnya kan, udah dibiayain dari beasiswa itu gitu kan. Jadi menurut kakak, pandangan kakak berdua nih, kan ada nih isu yang katanya dia orang kaya tapi kok bisa dapat KIP, gitu. Bagaimana sih pendapat kakak dengan konsep orang yang bisa meloloskan dia masuk KIP itu? Bagaimana pandangan kakak nih? Kalau aku ya, kalau orang-orang itu namanya KIP salah target ya. Iya betul. Terus itu menurutku dia itu kayak ini maruk gak sih, kayak dia tercukupi loh. Sedangkan masih banyak orang-orang luar. Sedangkan aku sendiri Kak, di orang sekitarku masih ada loh yang lebih ini daripada aku membutuhkan. Iya. Terus aku lihat orang-orang yang memang orang tuanya mampu, punya lahan ini, tapi mereka sanggup loh nipu. Padahal ini masih ada loh yang layak gitu. Kenapa nggak ini aja? Kok bisa sih pihak KIP ini meloloskan yang ini yang sanggup tadi gitu loh. Sedangkan ini yang memang benar-benar membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, nggak ada dapat bantuan sama sekali. Itu sih yang sering terjadi di penerima-penerima KIP ini gitu. Dan pastinya orang-orang yang menerima KIP orang mampu ini pasti menyalahgunakan kayak gaya-gayaan lah, sana sini gitu. Kalau dari aku sih Kak, kalau misalnya udah tahu kita orang tua kita itu mampu, terus kita dapat KIP, jangan terlalu memamerkan gitu kan. Ya walaupun anggaplah dia tidak menipu gitu kan. Ya setidaknya hargai mereka yang udah usaha dapat KIP, karena mereka yang susah dapat KIP itu terus hidup mereka juga susah kan, harusnya mereka worth it untuk dapat KIP gitu kan. Tapi mereka lihat yang lainnya itu yang orang-orang mampu yang dapat KIP jadi kan kena batin gitu kan Kak, jadi kayak membatin gitu. Mereka sampai beli iPhone, beli ini, betul. Pasti ada tuh kan, mereka nongkrong setiap hari itu. Ada sih Kak pengalaman aku mahasiswa yang kayak gitu, mereka dapat KIP, mereka tuh hedon banget hidupnya Kak, kena KIP itu. Padahal kan itulah yang seperti yang dibilang Kak Rianti tadi, itu salah target gitu. Harusnya pihak dari KIP ini harus bisa lebih bijak untuk mensurvei siapa yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan. Tapi ya kadang
mahasiswa ini kadang lebih pintar sih kak. Kadang mereka rumah tetangganya difotoin. Iya, mereka betul. foto sama keluarganya depan rumah tetangga, atau enggak misalnya mereka punya rumah 2 yang satu gudang. Iya. Pandai-pandai lah kak. Itulah cerdikan orang zaman untuk sekarang. nyari duit gitu kan kak. Iya, betul. Iya lah. Jadi kalau misalnya di kampus kakak nih ada nggak sih, saya dengar nih ya, contohnya anak KIP ini kelasnya, anak non KIP ini kelasnya, ada nggak sih di kampus kakak kayak gitu? Perbedaan antara anak KIP sama non KIP itu? Atau sama, disamakan ratakan aja? Ada sih, sama rata. aja. Oh, sama rata. Kalau masalah pertemanan ada nggak sih kayak, ini anak KIP kawannya, ini enggak anak KIP? Atau ada nggak sih kayak gitu? Kalau Oh, masih pertemanannya masih bagus-bagus masih aja sama ya? aja. Kalau yang tentang ini, ada nggak sih kawannya yang kayak suka ini bukan membuli dalam masuk kasar ya, contohnya, kau anak KIP bagi dong uangmu gitu, kau kan orang kaya gitu, ada nggak sih kak dari kakaknya pengalaman sendiri nih? Kalau itu sih ya menurutku wajar sih, karena dari aku pribadi aku memaknai itu sebagai candaan. Jadi nggak terlalu bawakan ke hati, paling kayak kalau dibilang gitu kan, oh ya udah ayo, pas dibilang gitu mereka nggak betul-betul nerima gitu. Jadi aku nganggapnya ya udah candaan aja, ya udah tanggapi aja gitu. Kakak sendiri? Oh, kalau aku sendiri kan aku kan bukan mahasiswa KIP kan, tapi aku pernah dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal kayak gitu, ya aku berbagi juga sih ke teman-teman aku. Terus mereka juga nggak, ya kalau mereka bercanda ya udah sih bercanda aja gitu kan. Kalau dari kakak berdua nih, pernah nggak sih mencatat pengeluaran gitu? Kan kalau kakak anak KIP ini kan, pengeluaran aku sebulan itu segini, bulan depan hemat lagi deh gitu. Kalau kakaknya sendiri juga kayak gitu, bagaimana nih? Kalau aku sendiri ya pastinya catat, karena untuk list belanja itu kan pasti ada targetin harga pasar, kita kan nggak tahu tuh tiap minggunya, tiap harinya berubah. Jadi targetin aja kayak misal cabai seperempat berapa segini gitu. Kalau masih bisa ditawar ya tawar gitu. Iya, betul. Jiwa calon emak-emak Iya, muncul ya. Iya. Terus kalau pengeluaran sebulan itu memang udah terporsir, udah tercatat. Jadi kalau misal melampaui target, ke bulan depan harus diporsir lagi gitu. Tapi itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Di luar perkuliahan emang harus nggak boleh diporsir. Kalau emang udah segitu ya segitu gitu. Kayak misalnya ngeprint atau gojek mau pergi bimbingan kayak gitu. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau aku sih nggak pernah nyatat sih, karena kan memang udah budgetnya segitu juga kan, nggak pernah lebih atau nggak pernah berkurang gitu. Jadi kebetulan aku nggak masak gitu kan, jadi 30.000 tuh udah pasti buat sehari gitu kan. Kalau lebih ya ganti ke apa, maksudnya gitu loh, misalnya kan hari ini lebih nih kan, 30.000 jadi 35.000, 5.000 kita ambil yang untuk besok gitu. Jadi yang besok itu porsinya kita kurangin gitu. Jadi memang udah dibudgetin kak. Jadi kakak sering ini ya belanja untuk ini, nggak masak gitu ya? Ya nggak masak. Jadi memang udah, karena nggak ada kompor di sini kan. Oh, nggak ada ya. Kalau kakak sendiri ada kompor ya di kosnya. Lebih hemat, kira-kira lebih hemat masak atau dibeli nih menurut kakak berdua? Menurutku tergantung orangnya lagi, dia mau masak apa. Kalau sama aja masak yang sama dengan beli, ya sama aja boros gitu. Kalau kakak sendiri sih, ya sama aja sih kak. Karena aku tipe orang yang udah mematokkan berapa per hari. Jadi kalau misalnya aku bilang 30.000 per hari, ya udah aku masak. Misalnya aku pernah masak kan 30.000 per hari gitu. Jadi aku belanja 30.000 gitu untuk per hari gitu. Jadi kakak nih berdua sering nongkrong nggak? Atau misalnya kayak udahlah sekali seminggu aja nongkrong, takutnya habis uang gitu. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Lebih hemat-hemat gitu? Kalau aku ada sih. Ada ya? Kalau aku nongkrong itu kalau bisa jangan tiap minggu gitu kak. Sebulan itu paling cukup 2 kali aja. Itu udah paling maksimal. Karena balik lagi ke tadi, aku nggak mau buang-buang waktu. Aku lebih suka mengistirahatkan diri aku di sini di kos gitu kan. Kalau aku sendiri ya nongkrong itu sesekali sih, gak sesering itu, karena juga kan apalagi pandangan orang-orang sama anak KIP harus aku jaga juga. Iya, betul. Nanti kan dilihat sama orang-orang, kayak misalnya kita nggak upload nih, tapi kita ketemu sama orang-orang yang kita kenal. Padahal ini anak KIP,
kok nongkrong gitu, pasti gitu kan. Iya, Kita nggak betul. bisa memungkiri itu gitu. Jadi harus tahu diri, tahu batasan juga. Nongkrong itu kayak paling sekali sebulan, karena kan itu termasuk apa juga ya, healing lah ya kita bilang. Self-reward. Kayak iya, kayak duduk ngopi ya itu udah termasuk nongkrong nggak sih juga. Iya. Terus kalau harga kopi di sini kan nggak terlalu mahal banget ya gitu, jadi masih bisa inilah. Jadi menurut kakak nih, kan tadi kakaknya udah nargetkan nih dikasih uang segini dan kakaknya juga pengeluarannya harus segini gitu. Jadi kalau misalnya ada contohnya nih, ada iuran di kampus kan itu udah tentunya udah lebih dari pengeluaran kita kan. Bagaimana sih kakak cara ngaturnya? Apalagi kakak yang ditargetkan sekian dikirim orang tua, itu bagaimana sih kak cara ngatasinya? Dari kakaknya aja dulu. Kalau aku kak, kalau iuran di kampus itu kan biasanya dari jauh-jauh hari. Dikasih Jadi tahu, aku udah nabung untuk beberapa hari. Oke. Misalnya kan aku pulang sekali 2 minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pulang tentu adalah penghasilan berlebih. Dari situ nanti aku porsikan lagi. Oh ini buat iuran ini. Gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri, kalau untuk iuran ya dari kampus itu aku buat per bulan itu udah ada dana lain-lain. Di situ udah termasuk ojek, terus udah termasuk itulah yang tadi iuran. Jadi udah di luar dari keperluan ngeprint, di luar dari keperluan apa ya, pokoknya ya ngeprint tugas gitu buat kerja kelompok. Kalau iuran tentang acara kampus itu udah termasuk ke dana lain-lain. Biasanya aku sebulan itu buat dana lain-lain 250. Jadi kalau kakaknya sendiri yang dapat KIP nih kan, contohnya ada sedikit berlebih, pernah nggak sih ngirim sama orang tuanya gitu? Pastinya pernah. Oh, pernah Apalagi baru keluar gitu kan. Heeh. Jadi kita pun mikir sebelum keluar itu memang orang tua aku pasti ngirim sekali seminggunya. Jadi kalau yang benar-benar aku pegang itu pas udah keluar, jadi aku nggak minta lagi dana dari orang tua. Jadi yang sebelumnya dikirim, misal udah habis sekali kan, udah nggak ada lagi, udah telat misalnya 2 bulan. Jadi kita kan sebagai anak rantau yang nggak punya motor, yang nggak bisa cari kerja, mau cari dana dari mana? Nggak mungkin pinjol gitu. Iya, Jadi terpaksa orang tua ngirim gitu. Jadi itu sih. Kalau kakak berduanya pernah nggak sih ngerasa, aku udah bokek kali hari ini. Contohnya kayak kakaknya walaupun anak KIP kan nggak mungkin dong nggak pernah ngalamin kayak gitu kan. Kalau kakaknya sendiri juga yang kirimin orang tua, yang hanya sekali seminggu padahal pengeluaran banyak, belum lagi yang ini segala macam. Pernah nggak sih ngerasa udah bokek kali, udah nggak ada lagi uang gitu? Pernah nggak sih ngerasain gitu? Itu setiap minggu ngerasain ya. Ngerasain ya? Pastinya pernah sih. Karena apalagi kan kalau misalnya dana tak terduga dari kampus itu pasti banyak kan. Terus kayak kebutuhan kayak misalnya facial wash tuh habis atau misalnya lipstick kita habis, itu tentu kita beli dulu kan. Iya. Karena kan aku nggak bisa banget kalau nggak beli lipstick gitu kan. Iya. Itu paling sering habis itu adalah lipstick gitu. Lipstick, sabun mandi itu kan kak. Jadi terpaksa pakai uang yang sisa dari yang tadi. Yang dari yang 30.000 itu kan udah aku sisain kan. Berarti tinggal 10.000, 90 itu kan. Nah itu dari situ nanti biasanya kurang itu kak. Jadi 2 hari sebelum ini aku pulang ke rumah itu biasanya udah bokek parah itu. Gitu kan. Jadi aku biasanya memanfaatkan itu dengan makan sekali sehari. Oh my god, bisa ya kak? Atau enggak, aku kan bukan picky eater kan. Jadi bisa aku kalau di kos itu pasti bawa beras dari rumah kan. Jadi kalau untuk nasi aku tuh aman banget. Kalau untuk makan lauknya gitu aku bisa aja makan nasi pakai telur rebus karena aku nggak pilih-pilih makanan kan. Gitu. Kalau kakaknya? Ya jadi sama juga sih kayak kalau udah bokek banget itu berusaha cari uang receh-receh di mana gitu. Misalkan kantong Iya betul ya. Pokoknya carinya yang bisa beli telur karena kan beras sudah di awal kan tadi beli gitu kan di awal bulan. Jadi pastinya udah ada stok. Jadi kalau mau makan telur pun atau tempe kan 2.000 sekarang tuh. Iya, Jadi mau tempe tuh kalau udah dibuat gimana pun pasti enak. Tuh. Jadi itu sih kalau bokek terparah tuh gitu. Kalau udah cari uang recehan. Kakak pernah nggak sih terpengaruh sama promo TikTok atau Shopee gitu? Pernah nggak sih? Misalnya nih, aku nggak pengen beli, tapi karena promo, kakak itu jadi kayak tertarik ataupun gimana ya? Jadi terpacu ingin membeli. Pernah nggak sih kakaknya berdua? Ya, itu jangan ditanya sih kak. Pernah ya? Karena
dalam waktu sehari itu aku pasti buka Shopee Kak. Wih. Ngeliat kan sering flash sale kan, atau enggak kadang aku mau GoFood gitu kan. Nah itu seru banget ngeliat kayak gitu, tapi nggak sadar udah tercheck out gitu kan. Nah disitulah pengeluaran itu mulai berpacu-pacu untuk habis. Kalau aku sendiri pastinya tertarik ya gitu sebagai cewek, apalagi kalau misal promo lipstick yang kita sering pakai dulu gitu. Iya, Tapi betul-betul. balik lagi kalau misal barangnya kita punya belum habis sekali, jadi nggak terlalu ini, masih bisa dikontrol lah gitu. Kecuali kalau udah habis banget nih, jadi ya udah beli aja selagi promo gitu. Nah, tapi aku ada tips. Apa tuh Kak? Kalau udah habis sekali, misalnya kan lipstiknya udah habis sekali kan, atau nggak maskara udah habis sekali, aku rebus. Oh iya. Aku pernah. Gimana tuh Kak? Jadi rebus. Iya. Dia jadi cair lagi. Jadi kita bisa pakai lagi. Oh, Bisa, setidaknya bisa lah dipakai untuk 2 minggu Ah, lagi. bener-bener. aku belum pernah sih Kak, belum pernah. Coba cobain, Mbak. Berhasil ya? Berhasil. Sampai tempat itu pink face yang ini airliner Iya. bengkok supaya bisa dipakai 2 minggu lagi. Oh my God. Dia sampai takut ngerebus lipstik karena takut meledak gitu. Iya. Dari Kakak berdua pernah nggak sih menyesal udah misalnya beli sesuatu nih kan? Ih ngapain lah ya aku beli ini, padahal kan aku pengen hemat. Pernah nggak sih ada penyesalan gitu setelah membeli sesuatu? Iya, pernah. Pernah ya? Nah, itu Tentang contohnya apa tuh Kak? kayak Boleh cerita dulu. kayak ini. Apa ya waktu itu pernah aku beli ya? Kayak misalnya face painting itu kan dulu pernah lah buat rencana mendadak kan gitu, makeup gini aku udah beli tapi ternyata planningnya nggak jadi, itu kan jadi terbuang sia-sia gitu aja. Kalau aku beli sesuatu itu gak pernah nyesal sih, karena emang aku kalau beli emang butuh banget gitu. Jadi kalau menurut Kakak berdua nih, kalau misalnya akhir bulan itu lebih sering makan mie instan atau tetap bertahan hidup dengan uang seadanya? Menurutku sama aja gak sih, uang seadanya tuh pasti Mie instan ya? yang Seadanya itu kan bener-bener kadang ada nih Kak, contohnya harga yang lebih murah gitu daripada, contohnya udah mie instan yang paling murah nih kan, tapi karena ada lagi makanan lebih enak dan murah, Kakak beli Nah, gitu. yang enak dan murah itu udah pasti telur sih sama Iya. tempe gitu. Jadi mie instan pasti itu aku di akhir bulan ya pasti makan, karena ya selain emang murah terus berkuah juga kan, jadi kita beli yang berkuah jadi nambah selera makan juga walaupun ya gak sehat gitu. Kalau aku mie instan itu pasti sih Kak, setiap minggu aku makan. Tapi kalau Minggu iya, nggak bahaya ya? pasti ada sekali dalam seminggu tuh aku makan mie instan gitu kan, karena aku sangat pecinta mie instan. Terus kalau misalnya untuk menghemat ya aku kan beli sambal nih kan, terus nasi masak sendiri kan. Nah kebetulan di warung dekat kos aku tuh ada yang jual sambal itu 10.000, kita udah dapat sayur sama lauknya. Jadi aku bisa pisahkan, aku makan sayurnya duluan, lauknya tuh aku makan nanti malam gitu. Oke. Kebetulan aku tipe orang yang nggak sarapan nggak apa-apa gitu. Jadi menurut Kakak nih bagaimana sih tips mengatur keuangan mahasiswa itu? Yang dari Kakaknya dulu ya, pandangan Kakak tips untuk mengatur keuangan yang KIP kuliah, dan Kakaknya tips mengatur keuangan yang non KIP kuliah. Coba boleh berikan tips kepada teman-teman yang Tipsnya ini ya. nonton itu. Mungkin dengan cara ya tadi hemat, terus beli barang tuh kalau emang nggak terlalu dibutuhin banget ya bisa ke bulan depan, nggak usah harus sekarang. Misalkan kayak aku tadi bulan ini udah ditargetin segini, jadi kalau emang benar-benar nggak ada sisanya ya udah beli bulan depan aja selagi masih barang itu masih ada, masih bisa dipakai. Tapi emang kalau udah bisa dipakai lagi ya udah beli nggak apa-apa gitu. Terus ini sih kurang-kurangin gaya foya-foyanya itu, kurang-kurangin, jangan FOMO ikut-ikut teman. Kayak itulah pentingnya anak kuliah, nggak boleh salah teman karena pasti bakal berpengaruh. Kayak misal teman kita ini mau pengen kesini, sedangkan ya nggak apa-apa sebenarnya, kayak mau pergi nongkrong segala macam nggak apa-apa. Cuman kalau setiap hari ada tuh kan anak-anak kuliah sekarang yang pengen nongkrong kafe gitu hanya untuk ngasih makan sosial media. Nah itu nggak boleh, karena kan kita harus jaga diri juga, karena pasti pandangan orang-orang ke kita, ini kuliah kok bisa nongkrong tiap hari gitu kan. Terus habis itu
anak kita kuliah pun nggak ada salahnya sih sebenarnya pakai iPhone. Mungkin sebelumnya dia kerja atau apa terbeli iPhone dia gitu. Cuman itu aja sih tipsnya, hemat-hemat lah, pandai jaga diri, jaga apa ya? Apa sih istilahnya? Saya Iya, latar belakang kita tuh harus tetap ini kita jaga gitu. Kalau kakaknya sendiri? kalau dari aku sendiri sih tipsnya yang penting kita harus mengelompokkan kebutuhan, terus intinya ada dana darurat. Dana darurat itu penting banget sih karena kan selalu ada itu dana darurat itu kan Kak, biaya-biaya tak terduga. Misalnya kalau kayak aku kan bawa motor nih kan, pasti ada dana darurat kayak olinya habis atau kayak bannya bocor atau sebagainya gitu kan. Terus yang penting jangan terlalu foya-foya sih. Terus kalau jadi mahasiswa tuh nggak perlu lah kita nongkrong setiap hari untuk gaya hidup atau cuman untuk ikut-ikutan temen, karena itu buat aku buang-buang waktu banget ya Kak. Tapi kalau untuk healing sekali-sekali untuk quality time atau self reward ya it's okay. Tapi kalau untuk setiap hari atau setiap minggu ngeluarin duit yang tak terduga tuh enggak lah, kayaknya enggak aku banget. Kakak pengen nggak sih? Aku pengen nih jadi anak KIP. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah ada, aku juga pernah mau mendaftar KIP, tapi aku ngerasa kayaknya masih ada lah yang lebih membutuhkan dari aku gitu Kak. Jadi kayak nanti aku takut aku setelah ngedapatin itu aku ngerasa nggak pantas dan ngerasa bersalah sama diri sendiri. Itu kita harus jaga batasan juga kan kalau jadi anak KIP kan. Nah itu aku takut nggak terkontrol gitu Kak. Ya gitulah. Kalau kakak sendiri gimana sih awal ceritanya bisa dapat KIP itu, atau sebelum-sebelumnya entah di sekolah udah pernah dapat KIP juga? Boleh nih di share ke teman-temannya gitu. Kalau aku ya, kalau dari sekolah emang udah dapat KIP-nya dulu ya. Karena emang orang tua juga kerjaannya buruh, kuli bangunan. Jadi bantuan itu udah sering dapat emang dari sekolah. Jadi dulu tuh pas aku kan GP 2 tahun nih, nggak menang di beberapa kampus. Terus juga kita harus pintar pilih kampus yang menerima kuliah, karena itu memang sangat-sangat membantu aku waktu itu, karena melihat dari latar belakang keluarga aku yang nggak bisa full memenuhi perkuliahan aku, sedangkan aku pengen kuliah loh. Kayak dari keluarga tuh emang pengen ngebawa nama keluarga gitu lah, harus kuliah. Memang tahu orang sukses nggak semua harus kuliah, tapi aku pengen gitu. Jadi gimana pun caranya aku harus bisa dapat KIP ini biar sedikit membantu gitu, biar gak full dibiayain sama orang tua juga gitu. Tapi puji Tuhannya setelah dapat nih ke kuliahnya, dapat kampusnya, tapi orang tua dukung juga. Kayak misalnya belum keluar KIP kuliahnya nih kan, mereka ngirim sekali seminggu, mereka bantu juga. Cuman ya puji Tuhannya untuk uang kuliahnya nggak terbebani kali lah gitu. Mereka cuma ngirim kayak kebutuhan untuk sehari-hari aja gitu. Pernah nggak sih kakak berpikir yang kakak KIP ini ya? Pernah nggak sih berpikir aku nggak mau lagi dapat KIP kayak gini, aku pengen cari uang sendiri aja lah, udah capek juga sih dibiayain pemerintah kan, itu sebenarnya kan pemerintah yang bayarin Kak. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pastinya pernah Kak, apalagi kalau duit kuliah, uang kuliah itu telat keluar 2 bulan. Di situ kita emang bener-bener buntu kali kan, meminta sama orang tua segan. Kayak gimana ya cara aku, apalagi seperti yang tahu ya, aku tuh anak rantau, bukan baru yang nggak punya motor. Terus kalau semisal pun aku kerja ke tempat yang ini misalnya, uang gaji itu pasti habis ke Gojek gitu. Jadi pasti bakal gimana ya, capek iya, terus gaji nggak kekumpul, cuma ke Gojek aja gitu. Terus membagi waktu sama kuliah tuh pasti susah gitu kan. Jadi pernah sih ada di fase itu pengen kerja tapi nggak ada motor. Iya, boleh diminum dulu Kak. Kakaknya haus atau ini boleh disilakan. Apalagi ada sih di dekat kos jual-jualan gitu kan, tapi mereka nggak nerima yang pekerja yang non-mus. Itu sukanya. Banyak sih warung-warung dekat sekitaran kos teman itu ininya susahnya gitu. Kalau menurut kakak yang KIP ini boleh nggak sih kerja sambil kuliah gitu? Boleh, asalkan akademi nggak tertinggal. Karena kan kita anak KIP ada ininya juga persyaratannya. Kalau misal IPK turun,
dia kena ASP 3 kali, terus kayaknya dicabut. Oh, terus jadi ada juga ya apa namanya tantangan syaratnya gitu. Jadi kalau udah 3 kali turun gitu Iya. dicabut ya. Iya, benar. Oh, ini KIP kuliah ini sampai tamat atau gimana nih Kak? Sampai semester 8. Jadi kalau kita nggak selesai semester 8 tuh kuliahnya dihentikan otomatis. Oh, cuma sampai semester 8 aja. Jadi kita setelah semester 9 nih kan, itu belum selesai, kita bayar uang kuliah setengah, terus gak dapat ini lagi, biaya hidup lagi. Kakak sekarang udah semester berapa sih nih? 6. Oh, semester 6 ya. Kakaknya juga sama? Semester 6 iya. Kakak pernah nggak sih kepikiran dari semester 6 ingin, aku nggak mau jadi beban orang tua lagi lah, nggak mau minta-minta lagi ya. Kalau kakaknya kan, kalau misalnya telat aja nih dia Iya. dari apanya kan KIP-nya kan, pernah nggak sih pernah nggak sih terlintas, iya aku nggak mau lah jadi beban orang tua lagi, minta-minta lagi, pengen cari uang sendiri, pernah nggak sih Kak? Dari kakaknya? Nah, ya aku ya pernah lah pastinya Kak. Karena kan seperti yang aku bilang tadi kan orang tua aku single mom gitu Iya. kan. Aku juga masih punya adik 1 orang lagi. Jadi kan nggak mungkin aku terus-terus membebani orang tua. Cuman Iya. kalau misalnya aku kerja juga nanti aku jadi nggak bisa pulang ke rumah ngebantu orang tua. Jadi gimana cara aku ngatasin kayak gitu ya, aku pulang ke rumah dan aku bantu orang tua di Oke. rumah gitu. Kalau kakaknya sendiri? Kalau aku sih pastinya pernah ya, kayak Iya. apalagi udah di semester 6 ini kan, kita masa-masa ngejar ini itu gitu, ngejar masa depan gitu kan. Pastinya dalam pikiran kita tuh kalau nggak bisa, ya taruhlah kita masih jadi beban sekarang kan, terus maunya nantinya harapannya kalau misal udah selesai langsung kerja, itulah doa yang paling sering Iya. dipanjatkan Dipanjatkan gitu. ya. Biar jangan kita udah ngerasain nih kayak kita beban banget sama kuliah gitu, maunya pas udah lulus wisuda nanti jangan sampai lah jadi beban lagi gitu. Kalau menurut kakak berdua nih tentang keuangan ya, pernah nggak sih kakak membelanjain kawan gitu sekali-sekali? Itu pernah nggak sih? Kan kadang ada nih orang yang memang udah terlalu apa kali sama keuangannya, tapi jadi nggak pernah belanjain kawannya. Memang kita mengatur keuangan, tapi kan ada juga nih orang yang walaupun keuangannya terbatas, dia mau tetap membelanjain kawannya. Dari kalau kakak berdua pernah nggak sih? Kayaknya pernah tapi jarang. Oh jarang. Kalau kakak sendiri? Ya aku ya pernah sih sekali gitu. Sekali-sekali ya. Jadi kalau kakaknya berdua gimana sih pertemanan di kampus itu, ada nggak sih perbedaannya? Contohnya anak KIP kan sama kuliah itu berteman semuanya atau kayak misalnya pakai circle gitu, pernah ada nggak sih? Untungnya ya pertemanan yang aku dapat nggak mencolokkan perbedaan itu, apalagi di dalam kelas ya. Iya. Dalam kelas nggak ada. Sejauh ini aman-aman aja sih, bahkan kayak ada info-info KIP gitu kan, ya misalnya Riki ini ada info KIP kayak gini-gini di share ke grup, jadi itulah ininya tadi, beruntungnya aku gak salah lingkungan kos, gak salah lingkungan di Oke. perkuliahan gitu. Kalau kakaknya sendiri? Contohnya walaupun kakak nggak anak KIP nih kan, kakak berteman nggak sih sama anak KIP itu? Atau kayak misalnya kakak pandang anak KIP itu, ih apa sih dia anak KIP sok-sok apa gitu? Ada nggak sih kayak kakak kayak gitu? Oh enggak sih, aku berteman sama semua orang. Jadi aman aja. Aku nggak mandang bulu sih. Jadi yang penting dia baik sama aku juga bakalan baik sama dia. Lalu itu seberapa penting sih menurut kakak, pandangan kakak berdua nih, seberapa penting KIP kuliah itu bagi mahasiswa? Dari pandangan kakaknya sendiri loh, anak KIP ini ya. Sebagai anak KIP memang penting sih, karena sangat-sangat membantu orang-orang yang seperti aku juga, orang-orang yang dengan latar belakang ekonomi yang kurang mencukupi. Ya sih, sangat-sangat penting lah pokoknya, kayak membantu banget. Kayak program ini emang bagus banget kalau terus berkelanjutan. Dengan orang yang tepat ya. Iya, dengan orang yang tepat, karena kadang salah sasaran tuh yang bikin Kesel ya. kami anak-anak yang penerima KIP yang memang benar-benar butuh jadi dipandang buruk sama yang lain Oke. gitu, kayak salah bertingkah dikit aja. Misalnya kita kan sering kayak nongkrong live gitu kan, kayak bukan nongkrong di tempat yang gimana-gimana, cuma kayak lihat kita agak hedon dikit, salah, ini anak KIP kok hedon gitu. Pokoknya salah bersikap, salah sikit aja langsung kena judge gitu. Oke, kok kakaknya sendiri? Kalau menurut aku sih penting ya, yang penting tepat sasaran gitu kan. Jangan sama anak-anak yang orang tuanya itu dianggap mampu gitu kan. Jadi kalau bisa ya sasarannya memang anak-anak yang orang tuanya itu
membutuhkan banget gitu kan. Jadi ya mereka pasti ngerasa terbantu banget Kak. Jadi kalau menurut kakak seberapa ini sih, lebih banyak pengeluaran di kampus atau di kos? Lebih banyak mana nih pengeluarannya? Kayaknya sama aja sih Kak. Sama ya? Iya, karena di kos juga kita kan kayak nggak ngapa-ngapain nih, terus nggak ada makanan, pasti kita butuh ini nggak sih juga jajanan cuma cemilan. Apalagi aku tipe kalau orang yang kalau gabut itu pengen jajan gitu, nggak bisa kayak monoton ke HP. Ada kan orang yang gabut ya udah scroll TikTok, scroll Instagram. Aku nggak, kayak pengen jajan gitu. Apalagi kalau udah gak mood banget nih, gak mood, terus kita nggak ke kampus, hanya di kos, udah nggak mood kali, aku harus ini beli es krim gitu. Apalagi kan beli es krim, jajan-jajanan gitu. Kalau kakaknya sendiri? Kalau aku sih lebih boros di kampus ya. Kenapa tuh kak? Karena aku suka di kos. Jadi kalau misalnya aku di kos, aku juga tipe orang yang nggak ngemil kan. Oke. Nah, kalau di kos ya udah, aku cuman di kos paling aku menyiapkan makan siang, makan malam udah. Sedangkan kalau aku di kampus kan aku jadi tergoda karena teman-teman kadang ngajak kan, ayo beli itu, aku jadi ikut. Terus nanti siangnya tentu makan lagi kan. Jadi ada tambahan pengeluaran dari jajan yang tadi gitu. Jadi lebih hemat di kos sih kalau aku, karena aku nggak yang banyak jajan gitu. Kalau kakak berduanya pernah ikut organisasi? Pernah. Pernah. Kakak menurut kakak ini contohnya kan kalau ada nih organisasi yang misalnya hima kampus nih kan, harus beli baju himanya gitu. Menurut kakak itu kalau ikut organisasi itu lebih boros atau gimana? Kan kakak pernah ngikut gitu kan? Nah. Kalau menurutku lebih boros, karena aku sebagai anak kos yang tidak punya motor, kalau tiba-tiba ada kumpul organisasi, apalagi kan uang seperti yang kita tahu baca itu untuk ukuran mahasiswa 7.000 ya lumayan kan untuk makan satu hari, beli telur gitu. Jadi kalau ada kumpul-kumpul mendadak tuh ya otomatis kita sehari tuh harus pulang pergi naik gojek dong gitu kan. Terus ininya lagi apa, kayak untuk kuota internet apalagi kan aku ikut divisi Kominfo ya, kayak ngedit gitu, harus memang punya kuota internet gitu. Kalau kakaknya sendiri? Kalau aku sih sama aja sih ya. Kalau misalnya pengeluaran pas organisasi atau enggak gitu, ya sama aja. Karena ya udah sih, anggap aja ke kampus gitu. Kalau misalnya kayak kakaknya dibilang tadi kuota internet, di kos aku pakai wifi gitu. Di kampus juga ada wifi gitu. Ya itu mungkin privilege ngekos yang ada wifi ya. Benar. Oke. Terus itu ada nggak sih momen-momen kakak itu ngeluh? Pernah nggak sih berpikir ini, Tuhan kasih aku uang gitu, aku butuh banget? Pernah nggak sih ada momen-momen tertentu gitu? Tiap hari. Tiap hari ya? Pasti ya tiap hari sih, pasti ada, bukan tiap hari, pasti ada. Kayak, Pasti ada ya? iya, kayak Tuhan turunkan uang dari langit gitu. Karena udah kayak gimana ya, capek kali loh memporsir keuangan ini gitu loh. Apalagi udah apa ya, biaya-biaya tak terduga itu kan kita nggak tahu. Mau kadang habis di pertengahan bulan kita udah ngerasa uang kita itu udah bisa nggak ya sampai akhir bulan gitu. Jadi kadang ngeluh, Tuhan kapan aku punya banyak duit gitu. Kalau kakaknya sendiri? Iya, kalau aku tiap hari kak, tiap bangun tidur tuh kan, ya Allah 10.000 aja lah dapat hari ini, ya berkah kali lah gitu. Karena 10.000 tuh kan lumayan kan, nggak kita ya udah masak nasi, kita beli lauk gitu, dan bisa 2 kali makan gitu kan. Gitu lah kak, pasti ada lah yang kayak gitu. Dari kakaknya sendiri nih, kalau misalnya dikasih tiba-tiba ada keberuntungan dikasih 10 juta contohnya gitu, kakak pengen apa nih? Pengen beli apa? Ya, pengen beli apa? Emas, karena kan emas setiap tahun naik Iya, harganya. emas ya. Terus itu pernah nggak sih di pikiran kakak itu muncul, contohnya udah tamat kuliah nih kan dulunya yang kakak nih beban, maafin ya kak, misalnya kan mesti beban orang tua nih kan, kalau kakaknya karena dikasih negara gitu, pernah nggak sih? Iya, pernah nggak sih kepikiran, aku pengen lah bagi-bagi uang sama orang yang membutuhkan gitu, biar aku kan nih dibantu kayak kakak, dibantu orang tua, aku pengen bantu orang tua aku lagi. Pernah nggak sih kepikiran? Boleh nggak diceritakan dulu sedikit gitu? Kalau aku sebagai seorang anak ya pasti ada lah ya kan kak, tapi ya
ya itu nunggu aku kerja dulu. Kalau untuk sekarang kan aku belum kerja ya, aku tetap bantu orang tua dengan cara apa yang diminta orang tua tuh aku kerjakan Oke. gitu. Misalnya kayak kayak kami kan petani kan Kak, jadi kalau misalnya orang tua suruh ke ladang gitu, misalnya nanam atau misalnya membersihkan ladang atau apa gitu, tetap aku kerjakan. Jadi walaupun aku belum bekerja, itulah cara gimana aku bisa meyakinkan orang tua aku kalau aku bisa bantu mereka gitu, walaupun aku nggak bekerja gitu. At least ada usaha lah kita di rumah gitu, walaupun kita nggak bekerja, sedikit pun nggak apa-apa gitu kan. Kalau Kak sendiri? Kalau aku pastinya iya, karena kan aku juga dibantu, termasuk dibantu sama orang lain lah ya ceritanya. Iya. Aku pengen juga ngebantu orang lain dan semoga bisa ya kan terwujud. Selesai kuliah ini semoga bisa dapat kerja, ngebantu orang lain dan membantu orang tua udah pasti. Tapi untuk sekarang kan ngebantu orang tua tuh dengan ini kita, like, aku kan anak kos. Kalau untuk ngebantu orang tua pastinya ya rajin-rajin belajar, rajin bagus-bagus di perantauan, jangan banyak tingkah. Itu udah suatu hal yang ngebantu mereka gitu loh. Kayak mereka cukuplah hanya dipusingkan dengan biaya-biaya apa ya, biaya-biaya sebelumnya gitu, kayak misalnya beberapa kali dikirim, pokoknya cukuplah dengan biaya, dengan pekerjaan, dengan anak-anak yang lain, saudara-saudara yang lain, jangan lagi ditambahi dengan beban pikiran yang misalnya lah aku nih banyak tingkah di sini gitu kan, mereka kan nggak tahu, tapi kan pastinya kalau misal mereka nelpon tuh kan ditanya-tanyain gimana hari ini gitu kan, terus tibalah kalau misal mereka nelpon kita nggak di kos, keluyuran kemana-mana, kan pasti mereka pusing dong gitu kan. Jadi pokoknya itu sih, jangan untuk sekarang jangan membebankan mereka dengan tingkah-tingkah kita yang nggak bagus lah gitu. Terus juga ya itu sih, itu aja sih. Ada nggak sih motivasi yang bisa membuat kakak itu bangkit di saat-saat uang kakak kritis? Hal apa sih? Kan ada nih orang kan, aku termotivasi, aku nggak boleh nyerah lah, aku nggak boleh down lah gitu. Ada nggak sih hal yang bikin kakak itu termotivasi akan keadaan gitu? Akan keadaannya. Iya. Kalau aku sih dulu sebelum kuliah kan aku pernah jahit gitu kan. Siapa? Jahit baju. Oh, jahit baju. Jadi aku udah tahu tuh gimana caranya, gimana nggak enaknya cari duit dengan komentar-komentar orang. Karena kan kalau kita ngejahit itu pastinya kita dikomentari dong, gitu kan. Terus habis itu istilahnya kita nggak boleh nyerah aja. Kalau misalnya dikomentari ya perbaiki gitu kan. Terus hal-hal yang nggak pengen aku bikin nyerah itu kayak masa mau gini-gini aja gitu loh. Oke. Gak bisa dong gini-gini aja. Gimana aku pola kayak gini? Gak berusaha untuk mengubah kehidupan, mengubah finansial. Kalau bukan aku mau siapa lagi gitu loh. Aku butuh banyak keperluan. Kayak kita cewek kan pasti butuh kayak jangan dulu ini apa namanya bedak atau segala macam. Kayak kita cewek kan pasti butuh ini kalau lagi dapet gitu kan. Oke. Butuh itu. Gak mungkin dong minta sama orang tua untuk beli itu aja gitu. Jadi itu sih yang buat aku Termotivasi. iya, termotivasi untuk gak nyerah. Kalau kakaknya sendiri? Kalau aku motivasi yang bikin aku termotivasi sih, aku harus bisa hidup enak di masa depan gitu kan. Jadi aku mulailah memperbaiki diri aku dari hal-hal yang paling kecil. Terus aku juga survive gimana caranya biar hidup aku nggak stuck di situ-situ aja. Terus aku bikin planning aku harus ngapain nantinya gitu. Jadi dengan adanya planning yang kayak gitu, kita jadi termotivasi untuk lulus cepat. Apalagi kita semester akhir sekarang ini kan Kak. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin termotivasi, bikin planning kayak gitu Kak. Ada nggak sih apa kakak impian kakak yang belum tercapai sampai sekarang? Misalnya nih di SMP contohnya ya, SMP kakak pengen ini, terus itu sampai sekarang kok belum terpenuhi walaupun hal itu kecil gitu, pernah nggak sih? Atau sekarang udah terpenuhi gitu? Ada nggak impian yang belum, hal-hal kecil aja lah? Wish list ya? Gitu kan ada nih orang di apa tuh kan, di list aku tahun segini pengen ini, aku pengen ini, pernah nggak sih kakak berdua gitu? Atau ada nih orang nih hal kecil aja, aku di umur segini pengen makan pizza contohnya gitu, hal-hal kecil aja, hal-hal basic gitu, pernah nggak sih? Ada sih kalau aku Kak, aku tuh waktu SMP tuh kan sering tuh
SMP atau SMK tuh kakak-kakak kuliah tuh ada yang KKN kan waktu Iya, SMP iya, kan. Terus kalau waktu kuliah tuh ada kakak-kakak kuliah yang nawarin brosur-brosur gitu kan. Aku pernah bilang kayak gini, aku tuh harus kuliah besok. Aku pengen jadi kakak-kakak kuliah yang saat ini datang ke sini sekarang. Dan Wih. itu terwujud. Wis, Gitu. keren. Dan itu kan sebenarnya bukan hal kecil sih kan. Iya. Cuman termasuk wish-list kita juga ya kan. Iya. Kalau kakaknya sendiri? Sama sih, dari dulu emang pengen pengen duduk di bangku perkuliahan. Wah. Itu salah satu hal yang benar-benar aku syukuri sampai sekarang, dan gak pernah nyangka bakal bisa duduk di posisi sekarang gitu loh. Makanya itu sih, sejauh ini masih itu wishlistnya. Walaupun kadang orang mikir kan kuliah sekarang juga banyak pengangguran kan katanya. Iya, kan. betul-betul. Nah itu bagiku mindset yang orang ini yang nggak mau berkembang gitu. Padahal kan semakin jauh tahunnya nanti pendidikan itu tetap hal yang utama gitu. Bahkan bisa aja nanti lulusan, kalau misalnya nyari pekerjaan lulusannya minimal S1, gimana nanti yang SMA gitu kan. Jadi tetap pendidikan itu adalah hal yang penting gitu Kak. Apalagi nih Kak kan, orang-orang di, balik lagi orang-orang yang di tempat sekitaran kampung saya nih, dia tahu kita jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak gini, emang kuliah jurusan apa di Pekanbaru, jauh kali ke sana, kenapa nggak di Medan aja gitu? Ya karena nggak terima, jurusan apa di sana, bahasa Indonesia. Loh, emang nggak pandai bahasa Indonesia? Pasti. Wah, itu pasti. oh my god. Terus aku nanggapinnya kayak, aku bisa bahasa Indonesia, tapi kan bahasa Indonesia nggak mencakup itu aja, namboro gitu. Jadi jawabnya santai tapi nyesek banget ke hati. Di situ aku kayak, udah kuliah pun pasti ada aja omongannya sebelum kuliah. Sebelum kuliah aja udah banyak kali loh Kak, kayak orang-orang ngapain sih ngejar kuliah itu lagi, udahlah menjahit aja lah katanya. Tapi aku nggak mau, kalau aku bisa 2 skill kenapa harus 1 gitu. Iya. Jadi omongan orang-orang tuh pasti ada gitu, ada aja. Itulah mindset orang-orang yang nggak bisa kita ubah Kak. Karena kan mereka berpikir jurusan bahasa Indonesia ya udah ngapain belajar lagi, kalian udah pandai bahasa Indonesia gitu kan. Sedangkan di perkuliahan bahasa Indonesia yang kita kenal itu nggak cuma berbahasa Indonesia yang baik dan benar aja, banyak loh. Kita harus mengetahui asal usul bahasa Indonesia itu gimana. Kita juga belajar tentang sastra, cakupannya. Bahkan ada juga mata kuliah yang mempelajari bagaimana orang berbahasa, kita mengartikannya. Gimana kita bisa mengetahui maksud tertentu dari orang, kayak peribahasa. Terus nggak cuma itu loh, di pengadilan juga kita butuh ahli bahasa kan gitu. Jadi nggak cuma harus pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menurut kakak sulit nggak sih kuliah itu? Kuliah sebenarnya nggak sulit, cuman ngadepin orang-orang yang sering ini ya mengata-ngatainnya. Iya. Padahal kan apalagi kayak balik yang tadi tentang kayak ngatain itu kan, ngapain kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Padahal dia nggak sadar, dia ya fun fact-nya ya, dia itu tukang gosip. Dia nyampein gosip tuh nambahin 1 kata aja udah jadi bahan perdebatan sama tetangga lain gitu. Dia nggak sadar akan hal itu, tapi bisa-bisanya dia ngejudge ngapain kuliah di bahasa Indonesia gitu kan. Kalau di sana kami lebih sering gunain bahasa Indonesia daripada bahasa daerah kami gitu. Kalau kalian sendiri sulit nggak sih? Sulit sih, kalau dari aku sih nggak sulit Kak. Yang bikin sulit tuh pasti orang-orangnya lagi, balik ke orang-orangnya lagi, lingkungannya. Kalau dari diri kita sendiri, selama kita ada kemauan ya nggak akan terasa sulit. Terus kita dapat teman yang baik, itu nggak akan terasa sulit. Ya, yang bikin sulit itu kalau kita terlalu mikirin omongan orang lain. Terus ya gimana orang itu ngejudge kehidupan kita seolah-olah kita tuh nggak layak gitu di situ. Itu bikin capek banget. Terus sulit nggak sih? Apa sih harapan terbesar kakak ini selama kuliah? Ataupun harapan kayak kakak tuh udah setelah tamat kuliah apa sih? Harapannya ya semoga semua ini nggak sia-sia, perjalanan panjang ini nggak sia-sia. Mau jadi apapun nanti setelah wisuda, yang penting kerjaan halal, menghasilkan. Ya intinya nggak sia-sia lah semua. Udah sejauh ini berjuang, merantau sejauh ini, sampai nunggu 2 tahun baru bisa kuliah gitu kan. Jadi intinya sangat-sangat diminta lah sama Tuhan gitu kan, biar apapun yang dikerjain hari ini nggak sia-sia di akhir. Sama sih Kak, kalau aku
berharap ya akan ada hal-hal baik yang datang setelah aku kuliah gitu, entah itu dari pekerjaan, Iya. keuangan, kehidupan, pertemanan, percintaan dan sebagainya. Aku harap yang aku pelajari sekarang itu bisa aku terapkan di masa yang akan datang. Jadi ya ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu nggak terbuang sia-sia. Misalnya kayak contoh kecilnya kayak aku tuh dulu nggak berani untuk public speaking tuh, aku nggak terlalu bisa, tapi karena dibiasain saat kuliah itu jadi terbiasa gitu. Itu pasti banyak sih kak dapat ilmu-ilmu baru itu banyak banget di perkuliahan. Makanya kalau kalian nonton ini pendidikan itu penting banget guys. Iya, Jadi benar. selagi kalian bisa ngejar pendidikan itu bermanfaat banget, karena aku sendiri ngerasain impactnya itu besar banget di kehidupan aku. Terus Iya. aku juga sering ngebandingin diri aku sama orang yang nggak kuliah, dan itu perbedaannya memang timpang banget kak. Jadi itu Tapi aku harap sih itu aku bisa kerja secepatnya, dapat kerja, Amin. menerapkan apa ilmu-ilmu yang udah aku dapatkan di perkuliahan. Amin. Kalau kayak tadi. tapi ini ya guys, gak semuanya yang gak kuliah itu setimpang itu sama kita. Asal dia mau belajar aja guys. Iya. Mindset itu loh. Kenapa aku mau pengen keluar dari kampung ya, karena ini. Karena kalau kita merantau bertemu dengan banyak orang, otomatis pemikiran kita itu udah terbuka loh. Gak kayak orang-orang yang di tempat kita, kayak misalnya di tempat kita nge-stuck di situ, ya udahlah ngapain merantau gitu. Pasti ada tuh kan, kayak ngejudge kita, ngomongin kita. Orang-orang sana tuh masih gitu loh pikirannya. Nengok kita senang dikit, dia nggak senang. Nengok kita sedih, dia happy gitu loh. Jadi ayolah, janganlah stuck di situ aja. Cobalah pemikiran itu loh diubah. Gak harus kuliah, gak harus kuliah kak. Dia pokoknya dia mau belajar, keluar dari ranah zona nyaman yang di lingkup pemikiran yang di situ-situ aja tadi gitu loh. Aku juga punya cerita sih kak. Jadi kan ada nih yang saudaraku kan gitu, karena aku kuliah gitu. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh apa-apa, pasti dia bilang gini, suruh aja, itu kan kuliah, dia kan kuliah, dia pasti tahu gini-gini. Padahal nggak semua, karena kita kuliah itu harus bidang kita juga, semua harus kita kuasai, itu enggak gitu kan. Tapi lama-lama aku kasih pengertian ke dia, kuliah tuh nggak cuma gini-gini loh, aku tuh harus gini-gini, nggak semua aku harus paham gitu kan. Habis itu aku kasih mindset ke dia, walaupun kamu nggak kuliah, coba kamu ubah mindset kamu coba berpikir masa depan yang akan datang, kamu mau jadi apa, masa iya harus hidup gini-gini aja. Dan untungnya tuh nangkap gitu, jadi dia udah mulai kursus gitu kak, kursus buat meningkatkan soft skill dia. Jadi sekarang dia walaupun nggak kuliah gitu kan, tapi dia punya soft skill, karena kita walaupun dijudge kayak gitu tadi kan, kayak dibilang dia kuliah bisa segala, suruh dia aja gitu kan, tapi kita kasih pengertian, dia mau bangkit gitu kan. Jadi dia nggak pernah ngejar aku lagi kak. Jadi dia walaupun dia nggak kuliah, dia kursus itulah, jadi dia tahu gitu rasanya jadi aku. Dan itu enak banget kalau misalnya kalau kita udah ngasih pengertian ke orang kayak gitu kak. Itu salah satu contoh yang aku dapetin baru-baru ini. Baru-baru ini aja ya kak? Baru-baru ini kak. Dulu tuh aku dijudge kayak gitu karena aku anak kuliah kan. Nah tapi itu aku bilang, coba kamu kursus ini deh, aku kasih dia kan, kayaknya kamu berbakat di sini. Dia terbuka lah pikiran dia kan. Jadi aku kayak ngarahin dia gitu, dia bilang oh iya juga ya. Dan sekarang dia lagi proses mau buka toko. Keren. Orang kayak gitu kan ini bisa nerima pendapat kita kan. Betul. Ada orang yang emang bebal mental gitu. Kesel kali loh yang kayak gitu tuh, udah kita kasih saran, kita dijudge gitu kan, minimal dengerin lah gitu. Kalau semisal kau udah kayak gitu dinasihati ya terima setidaknya. Ini udah mau dinasihati nggak terima, ngejudge orang kan kesel loh kayak gitu. Itu yang enak sih kak, yang enak kan itu. Karena di awalnya dia ngejudge kan. Kakak pernah nggak sih lebih sering ngeluh ke orang tua atau ke temen nih? Temen ya, kenapa tuh kak? Karena temen itu bakalan ngasih solusi kak.
Kalau nggak temen ya pasangan sih gitu kan. Mereka bakalan ngasih solusi. Sedangkan kalau orang tua, aku nggak pernah sih curhat ke orang tua karena bakalan nambah beban mereka juga. Jadi ya paling aku cerita, tadi aku gini loh ma di kampus gitu. Aku gini, udah aku nggak ngasih tahu masalah aku. Kalau aku sendiri lebih sering cerita ke orang tua sih, karena aku dekat sama orang tua, kayak apa tuh harus orang tua harus tua, tahu. oke. Gitu. Kayak cerita hari ini Mak, gimana sih kalau aku gini sama temanku, kayak mana solusinya, dikasih solusi sama mereka, sama bapak sama mama. Kadang juga cerita sama, aku punya satu sahabat guys di kampung, jadi dia tuh kami udah bareng-bareng dari orok dari kecil, dari umur kami 3 tahun gitu kan. Jadi apapun tentang aku dan tentang dia kami saling tahu. Jadi aku masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ini itu aku sering cerita ke dia, banyak cerita ke dia. Kalau misalnya kan tadi kak berdua nih teman gitu ya, balik lagi ke uang nih, pernah nggak sih minjem uang teman? Pasti pernah. Pernah. Dan teman itu mau ya nggak sih ya? Aku biasanya minjem sama sahabat aku sih, karena Oke. kita kasih sama-sama ngasih keuntungan lah. Kalau misalnya aku lagi butuh nih, dia minjemin, terus nanti dia lagi Oke. butuh, aku juga minjemin. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan gitu. Kakak nggak pernah ketemu gitu sama orang yang misalnya contohnya nih ya, memang nggak dekat kali gitu, tapi teman aja gitu, pinjam uangmu, terus itu dia tuh lama kali balikin uang itu, padahal kita perlu gitu. Pernah nggak sih kakak bertemu sama orang kayak gitu? Pernah. Kakak pernah? Boleh nggak Teman di diceritain dikit? lingkungan kos. Oh, di kos. Emang dia janjinya bulan ini. Terus Oke. di bulan ini kan aku udah nunggu-nunggu tuh. Kita jadi orang yang gak enakan tuh pasti gak enak banget kalau nagih kan. Iya, Kayak betul kita minimal inisiatif sendiri lah gitu. Kalau misal mau telat bayar gak apa-apa sebenarnya, tapi dihubungi, dicek Dihubungi, lewat iya. dari tanggal itu. Aku nggak bisa ya ngasih tanggal segini, boleh nggak diundur di tanggal segini? Itu aku nggak apa-apa banget. Ini nggak ada informasi, nggak ada apa segala macam. Jadi kan aku nunggu gitu loh. Sedangkan aku juga butuh gitu kan. Kalau Iya. misal dia ada kasih tahu aku pun nggak bakal maksa. Aku bisa memporsir keuangan aku dulu gitu kan. Itu Sekarang udah sebenarnya- dibayar nih kak? Udah. Oke. Kakak sendiri pernah nggak di? Kalau aku sih nggak pernah sih. Untungnya teman-teman aku Untung tuh banget ya, yang keren. gampang ditagih. Iya. Ya. Terus aku juga orangnya bukan yang nggak enakan. Jadi kalau aku misalnya butuh duitnya, aku bilang, aku butuh duitnya sekarang. Kira-kira kapan kamu mau ngasih? Dan mereka juga nggak tipe yang sulit balikin gitu kan. Terus kalau misalnya yang kayak kakaknya bilang tadi, di temen yang nggak deket-deket banget minjem duit, nah itu aku bisa bilang enggak. Oke. Aku tipe orang yang gampang bilang enggak, karena aku juga butuh duit itu, ngapain Iya. aku pinjamin ke kamu pinjemin ke orang yang lebih dekat sama kamu. Aku Iya. mikirnya kayak gitu. Jadi nggak mau lah, kalau nggak deket-deket banget aku nggak mau minjemin. Aku kayaknya sama sih sama kakak ini. Boleh sedikit cerita nih ya, aku orangnya gampang gak enakan. Jadi memang nggak teman dekat nih kak, nggak teman yang kayak udah bestie banget gitu kan. Jadi orang minjem uang, memang nggak besar, nggak banyak gitu kan. Udah minjem lah, besok katanya minggu depan nih, minggu depan, oke minggu depan. Terus itu dia memang komunikasi nih kak, aku belum bisa sekarang ya, aku belum bisa sekarang. Terus aku curhat sama kawan aku, sahabat aku kan, kemarin ini minjem uang lo, terus kok kasih katanya, iya. Ngapain kok kasih, dia tuh udah minjem uang aku sampai sekarang nggak dibalikin. Terus aku kan kak trauma banget kan, jadi aku hubungin dia terus, kayak mana uang aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, iya minggu depan ya, atau besoknya lagi aku katanya gitu. Terus aku nunggu kan kak, udah sampai dapat minggu depan nggak ada kabar. Oh iya besok siang ya katanya gitu kan. Iya cepat lah ya, aku butuh uangku kali, aku bilang gitu. Udah, setelah itu aku udah gimana nih ya, udah ngotot kali biar uangku dapat, aku nggak mau ditipu sama dia gitu kan. Memang syukurnya dikasih, dan udah dikasih itu aku nggak akan mau minjam lagi. Dia kembali chat aku, boleh nggak minjam uangmu, itu lebih kecil dari yang dipinjam yang kemarin, boleh nggak? Nggak dulu ya, aku lagi butuh uang, aku bilang gitu kan. Setelah dia ngechat itu nggak tahu apa, dia menghilang. Mungkin dia kayak sadar, oh anak ini nggak bisa ditipu ataupun dibohong-bohongin. Dan sekarang memang aku juga ngalamin, ada orang juga yang minjam uang aku, itu sampai sekarang belum dikembalikan. Memang aku udah ngingatin kan, bolehlah dikirim uang aku yang pernah kau pinjam itu. Aku bilang itu, iya sabar ya sabar. Jadi kita tuh yang serasa kita yang berhutang sama dia nggak sih kak? Iya. Kayak kita kayak kembalikan uang aku tuh, kembalikan uang aku tuh, aku butuh uang juga gitu kan. Kadang yang dihutang tuh yang Tinggal hutang tuh. Iya betul banget, bisa-bisanya orang itu lebih
gimana lebih ganas dari kita ya. Iya, bener Kita banget. udah baik boleh lah kembalikan. Ya sabar lah. Ih, berarti kakak semua pernah ngalamin gitu ya? Iya. Jadi kita yang takut untuk nagih lagi gitu. Iya, betul-betul. Apalagi kan bantu kita sering kali ini gak habis pikir sama orang-orang. Kayak misalnya kan kita cuma sekedar teman sama dia yang gak deket banget gitu, cuman sama-sama ngekos. Ini komunikasi juga paling beberapa kali, ada acara kos aja kan. Kalau di kami itu ada acara beberapa kali acara kos, cuma di situ doang. Terus dia punya circle, jadi gunanya circle dia itu apa kalau nggak bisa membantu dia? Iya, betul-betul banget, betul banget. Kenapa harus minjam sama teman yang nggak deket banget gitu? Itu sih kerennya sama orang-orang yang kayak gitu. Iya, oke. Cukup sekian dari kakaknya, ada lagi tambahan? Ada sih. Oke. Oke guys, kali ini kita belajar dari kakak, dari yang kakak yang dapat di kuliah ataupun yang tidak di kuliah. Jadi di sini kita udah dapat tips dari kakaknya bagaimana cara mengatur keuangan ala KIP kuliah dan juga non KIP kuliah. Dan buat teman-teman yang sedang kebingungan bagaimana sih harus mengatur keuangan walaupun banyak pengeluaran ikut organisasi, boleh nonton podcast hari ini dan boleh di-share ke teman-temannya agar tahu bagaimana sih ataupun seberapa penting sih keuangan itu bagi kehidupan mahasiswa. Dan yang paling utama apa? Jangan ikut-ikutan dengan teman. Kita harus hidup apa adanya. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa share ke teman-temannya dan juga saksikan podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, bye-bye guys.